kisah hantu Sumiati yang melegenda di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1990-an, pada saat Makassar masih bernama Ujung Pandang, untuk pertama kalinya sosok misterius hantu Sumiati ini menampakkan dirinya. Pada saat itu, ada seorang siswi yang mengalami kesurupan. Ketika ia kesurupan, ia selalu menunjuk sebuah pohon yang sangat besar di sebuah hutan yang berada di daerah Karenta. Masyarakat tersebut setelah kejadian itu sering melihat sosok misterius Sumiati ini duduk di bawah pohon tersebut. Konon katanya, ketika hantu Sumiati muncul dengan menggunakan pakaian berwarna putih, maka kalian aman. Tetapi sebaliknya, ketika hantu Sumiati muncul dengan pakaian berwarna merah, maka kalian harus berhati-hati. Mitos selanjutnya yaitu hantu Sumiati hanya mengganggu orang-orang yang berprofesi sebagai tukang beca dan sebagai supir antar kota. Jadi, kalian yang tidak berprofesi sebagai tukang beca dan supir antar kota, kalian aman. Kisah mistis yang terjadi di Indonesia. Di sini saya akan menceritakan tentang legenda hantu Noni. Gunung Bawah Karaeng menyimpan sebuah legenda hantu yang dikenal dengan nama hantu Noni. Bagi masyarakat setempat, Noni adalah sebuah panggilan untuk wanita yang berparas cantik dan memiliki wajah seperti bule atau wanita Belanda. Menurut kisahnya, Noni adalah seorang wanita yang meninggal dengan cara gantung diri di salah satu pohon pos 3 pendakian. Tidak jelas asal-usul si Noni, namun salah satu tokoh di Lembah Lembana mengatakan jika sekitar tahun 1970 atau 1980-an dikisahkan jika wanita tersebut dulunya sangat sering mendaki dengan kekasihnya. Mereka sangat terpesona dengan pesona alam yang ada di Gunung Bawah Karaeng. Hampir setiap pekan, mereka selalu mendaki bersama-sama. Bahkan saking seringnya mereka mendaki, mereka sangat akrab dengan warga-warga Lembah Lembana. Nah, tanpa alasan yang jelas, suatu ketika Noni justru mendaki seorang diri. Ia terlihat tidak tampak seperti sebelumnya yang selalu tersenyum dan menyapa warga-warga setempat. Kali ini dia sangat murung, sangat sedih dan datang seorang diri dan membawa perlengkapan yang sangat sederhana. Beberapa hari berjalan, warga mulai curiga mengapa Noni seperti itu. Mengapa Noni sangat murung dan sangat sedih, dan berhari-hari lamanya Noni mendaki. Tak lama kala itu, seorang warga yang sedang berkebun di kaki gunung mendapati Noni telah gantung diri di salah satu pohon di pos 3 pendakian. Warga mulai heboh. Kematian Noni sangat menghebohkan warga setempat. Sejak kematian Noni, cerita-cerita mistis pun mulai beredar luas, tidak hanya di masyarakat sekitar tapi juga di kalangan pendaki. Konon kematiannya mendadak dan diduga bunuh diri karena sakit hati. Penampakan hantu Noni kerap terlihat. Terlebih lagi, pohon yang menjadi tempat Noni bunuh diri pun masih berdiri kokoh hingga saat ini. Terjun Pengantin Ngawi. Nama air terjun Pengantin Ngawi bukan cuma jadi judul film horor yang pernah diperankan Tamala yang pernah sempat eksis 2009 lalu. Di Jatim, Ngawi, ternyata ada sungguhan air terjun pengantin yang begitu tampak horor. Air terjun Ngerambe atau pengantin letaknya tersembunyi di balik perkebunan teh jamus yang menjadi objek wisata. Ada sepasang air terjun setinggi 12 meter yang mengalir ke tanah.
yang membuktikan air terjun tersebut sangat indah dan begitu jernih, kualitas air yang sangat-sangat indah. Konon katanya, ada sepasang kekasih yang datang ke sana berdua akan membuat mereka lenggeng atau awet hingga mereka tak sadar menyentuh air tersebut yang ceritanya horor, akan membuat mereka terpisah melewati jalan tanah yang menanjak sebelum bertemu dengan pengantin tersebut. Saat musim hujan, jalan sangat licin yang tidak memungkinkan, maka disarankan untuk datang pada saat musim kemarau. Suku Kajan terkenal dengan ilmu mistis, salah satunya Doti. Doti ini sering jadi bahan lelucon anak-anak Makassar. Misalnya, lagi bercanda sama teman terus, biasanya pada ngomong, "Tunggu kok nah, saya Doti kok," yang artinya, "Awas ya, nanti gue santet," ujar Dika saat dihubungi melalui pesan singkat. Dirinya mengatakan, ada urban legend tentang sekelompok mahasiswa yang KKN di daerah Bulukumba, tepat di daerah suku Kajang. Sekelompok mahasiswa itu datang dan meminta izin ke kepala desa atau kepala suku. Para mahasiswa itu disambut baik oleh orang-orang di desa. Namun, ada suatu kejadian yang tidak mengenakan. Jadi, ada satu orang mahasiswi muslim ketika diajak bersalaman oleh kepala suku. Dia menolak halus dan memilih salaman yang tidak bersentuhan karena non-muhrim. Nah, ternyata si kepala sukunya tersinggung. Pas lagi Ramatama berjalan seperti biasa, tapi pas malam-malam mahasiswi itu lari-lari keliling desa sambil nangis dan tidak memakai busana. Ujar Dika. Kejadian itu cukup menggegerkan masyarakat desa. Menurut cerita mahasiswi tersebut, kena Doti bahkan hampir gila. Akhirnya mahasiswi tersebut meminta maaf dengan sungguh-sungguh ke kepala desa hingga berhasil sembuh. Orang-orang Sulawesi Selatan itu memegang teguh harga dirinya. Istilahnya siri napace. Itulah sebabnya kalau main ke Makassar harus jaga sikap dan tutur kata. Tapi sebenarnya enggak seseram itu. Kalau kita sudah diterima sama masyarakat, bakal dianggap jadi keluarga banget. Walaupun mungkin intonasi suaranya tinggi, tapi ikatan persaudaraannya kental banget. Cerita horor yang hobi lewat bundaran UGM. Salah satu universitas terbesar dan bergengsi di kota Yogyakarta, UGM ternyata tak hanya jadi rumah bagi para pencari ilmu dan anak muda harapan bangsa. Kawasan kampus yang luas itu faktanya juga memiliki berbagai sudut lokasi yang bernaung misteri. Beberapa di antara misteri yang berbau horor itu bahkan terkenal menjadi urban legend. Salah satunya adalah areal bundaran dan jalan yang berada di sekitar kawasan hutan geologi. Pohon-pohon besar berumur puluhan tahun yang berada di sekitar kawasan ini seolah-olah menyembunyikan sosok-sosok yang menyeramkan. Di titik bundaran inilah salah satu narasumber bercerita bahwa dirinya pernah melihat sosok perempuan yang berbaju putih dengan tinggi yang enggak wajar. Meski tak pernah melihat langsung, ia menceritakan bagaimana dirinya sering mencium bau wangi di sekitar tempat ini. Di titik bundaran inilah salah satu narasumber yang bercerita bahwa dirinya pernah melihat sosok perempuan yang berbaju putih dan tingginya yang enggak wajar. Meski tak pernah secara langsung melihat dirinya sering mencium bau wanginya di tempat ini. Percaya nggak percaya, banyak yang membuktikan bahwa mitos munculnya hantu setelah menyanyikan gugur bunga itu bukan hanya kabar yang burung belaka. Sundel bolong di tengah malam.
Ini cerita bukan hayalan atau karangan, tetapi kisah nyata yang saya alami secara sadar dengan mata kepala sendiri. Kejadian ini terjadi pada tahun 1988. Kejadian ini berawal pada saat saya sendirian menikmati udara malam. Saya melihat ke jalan sepi sekali waktu itu. Gak lama kemudian, saya menoleh ke kiri saya. Saya melihat sepertinya seorang perempuan berjalan sendirian dari jauh. Saya melihat wanita itu rambut panjang dan memakai semacam baju tidur laundress warna putih. Saat itu saya belum merasakan hal aneh. Kemudian saya palingkan kepala saya ke depan Anda. Tahu apa yang terjadi? Ketika saya memalingkan kepala saya merasa merinding. Bulu tangan saya terjadi semua. Lalu saya menoleh lagi ke arah itu. Saya pandangi wajah wanita itu, tetapi tidak kelihatan wajahnya. Dan saya pun pulang ke rumah dan menceritakan kepada orang tua saya. Bukit Soeharto. Pria enggan menyebut nama aslinya namun meminta dipanggil Bri. Mendapat tugas dinas dari Jakarta ke Samarinda. Sesampai di Samarinda dia menginap di kamar hotel yang fasilitasnya Dream Bed. Pada saat Bri berada di dalam kamar mandi, Bri mendengar suara pria samar-samar meminta tolong antar kami pulang. Bri bermimpi didatangi dua orang pria dengan pakaian bercucuran darah. Satu di antaranya berpostur tinggi, besar dengan leher hampir putus, dan pria dengan leher berdiri tanpa kepala mengenakan celana panjang berwarna hitam dan baju kaos berwarna abu-abu. Tolong antar kami pulang. Sontak membuat Bri terbangun karena ketakutan. Karena pekerjaan Bri di Samarinda telah selesai, Bri memutuskan untuk pulang secepatnya dari Samarinda dengan bus travel yang berangkat pada jam 22:00 waktu Indonesia Tengah. Ada seorang pria yang berumur 30 tahunan berbisik kepada Bri dengan mengatakan jangan menoleh ke belakang. Tetapi Bri menoleh ke belakang dan melihat dua makhluk astral yang berada dalam mimpinya. Supir bus travel kemudian menepikan mobil. Bri dan supir langsung keluar dari mobil. Mereka menepi ketakutan. Waktu kira-kira menunjukkan pukul 00:00 waktu Indonesia Tengah. Setelah 15 menit mereka turun dari bus travel. Pintu bus tersebut terbuka dan turunlah makhluk astral tersebut dan menghilang di antara pepohonan di Bukit Soeharto. Menurut cerita sang supir, pada tahun 2012 ada sebuah pembunuhan yang terjadi di Bukit Soeharto. Ada mobil yang dirampok, lalu supir dan penumpangnya dibunuh. Salah satu di antaranya dipenggal hingga putus, sehingga sebelum meninggal, korban tinggal di hotel yang juga ditempati oleh Bri di Samarinda. Merinding kisah seram rumah Karundrun di Makassar yang sering terlihat sosok kuntilanak yang membawa anak kecil. Di Indonesia memiliki deretan rumah-rumah angker yang terkenal sangat mistis. Salah satunya yakni rumah Karundrun di Kecamatan Rapocini, Makassar. Terdapat sebuah rumah kosong yang berjuluk Rumah Karundrun. Rumah yang berada di Jalan Karundrun yang dibiarkan kosong setelah menjadi tempat kejadian perkara sebuah kasus pembunuhan di tahun 2003 silam. Lama menjadi rumah kosong, Rumah Karundrun itu pun disebut-sebut menjadi sebuah rumah angker di Makassar. Alasannya, banyak kejadian misterius dilaporkan kerap
terjadi di sekitar rumah tersebut. Warga yang kerap melintas pun mengatakan beberapa bahwa makhluk gaib kini diduga penghuni rumah angker tersebut. Terkadang terlihat penampakan menyerupai kuntilanak yang membawa 2 anak kecil. Warga berasumsi bahwa penampakan tersebut adalah arwah sang istri korban pembunuhan. Penampakan yang menyerupai 2 anak kecil berwajah pucat pun dikabarkan kerap terlihat karena mereka terlihat berkejaran di sekitar rumah tersebut. Konon, penampakan 2 anak kecil tersebut suka mengajak orang yang tengah melintas untuk masuk ke dalam rumah kosong angker tersebut. Pada hari tertentu, seperti malam Jumat, pun kabarnya rumah itu menjadi semakin terasa angker. Dari dalam rumah angker Makassar tersebut, konon tercium bau anyir darah yang sangat menyengat, khususnya dari arah sumur. Hal tersebut dikarenakan laporan kasus itu menyebutkan bahwa tubuh tak bernyawa dari seluruh keluarga itu ditemukan di dalam sumur yang terdapat di lokasi kejadian. Fenomena mistis lain seperti suara perempuan meminta tolong atau penampakan bayangan hitam yang menghantui juga dikabarkan kerap terjadi pada malam-malam lainnya. Kisah legendaris bangunan misteri Pavilion Soraja. Pada tahun 1947 masih ada sebuah keluarga besar Teng Injon habis terbakar dan hanya menyisakan bangunan pavilion yang masih kokoh berdiri. Dan kata kononnya, di Pavilion Soraja ini ada aroma bunga soraja, di mana aroma bunga soraja ini selalu membius siapapun yang berada di halaman pavilion tua itu. Pavilion Soraja ini juga adalah peninggalan kolonial Belanda, di mana di Pavilion Soraja ini ada 2 orang anak, yaitu Toro dan Wito. Toro dan Wito ini selalu merasakan dirinya selalu ada yang menarik kaki dan tangan mereka, padahal yang menarik tangan mereka itu adalah sarung mereka sendiri. Dan di mana pada saat mereka telah asik bercengkraman dari satu ruangan pavilion itu, mereka merasakan ada suara aroma yang berbunyi dan terdengar misteri. Dan mereka merasa ketakutan saat mendengar misteri itu, dan mereka berlari-lari. Dan pada saat itu mereka berlari, mereka itu selalu mendengar suara berbunyi-bunyi itu, tapi mereka tidak takut karena mereka adalah pemilik Pavilion Soraja ini, dan mereka selalu aman jika mereka berada di Pavilion Soraja ini karena itu adalah milik mereka sendiri. Itulah tadi cerita yang saya jelaskan tentang kisah pembangunan misteri Pavilion Soraja. Misteri si manis dari jembatan Ancol berlatar pada abad ke-19 ketika Belanda masih menduduki wilayah Jakarta atau dulu dikenal dengan sebutan Batavia. Saat itu ada seorang gadis muda yang sangat cantik tinggal di sebuah pavilion milik orang kaya. Gadis tersebut bernama Maryam. Ia tinggal di pavilion tersebut bersama ibu dan kakaknya. Karena kecantikannya itu, banyak pria yang tergila-gila kepada Maryam, tak terkecuali dengan pemilik pavilion tempat Maryam tinggal. Namun Maryam dengan tegas menolak ajakan nikah dari pemilik pavilion tersebut karena tahu ia akan dijadikan selir. Singkatnya, Maryam kabur untuk menghindari paksaan juragan kaya pemilik pavilion tempat tinggalnya tersebut untuk menikah. Pelarian Maryam menuntunnya ke kawasan Ancol. Di sana ia bertemu dengan Oi Tambah Sia, seorang yang populer dan pemilik villa di kawasan Bintang Mas Ancol. Oi yang tertarik akan kecantikan Maryam lalu memerintahkan centeng-centengnya menangkap Maryam untuk dijadikan wanita simpanan. Ketika akan ditangkap oleh para centeng, Maryam memberikan perlawanan sengit sampai akhirnya di bendungan Dempet dekat Danau Sunter yang sangat itu populer menjadi sanksi kematian Maryam di tangan 2 centeng Oi Tambah Sia. Mayat Maryam lalu dibuang di persawahan sekitar 400 meter dari jembatan Ancol.
Berangkat dari kisah tersebut, di sekitar Sunter dan Ancol sering terjadi penampakan gadis manis yang dipercaya sebagai hantu dari Maryam yang gentayangan. Kuyang, sosok mistis legendaris di tanah Kalimantan. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyat, mitos, dan legenda masing-masing. Pulau Kalimantan merupakan salah satu daerah yang masih kental dengan hal-hal gaib atau mistis lainnya. Salah satu contoh cerita rakyat yang terkenal di Kalimantan adalah sosok hantu Kuyang. Hantu ini berkeliaran mencari darah bayi atau darah wanita setelah melahirkan. Sebenarnya Kuyang merupakan seorang manusia yang sedang mengandung ilmu hitam yang bertujuan untuk mendapatkan kehidupan abadi. Kehidupan seorang Kuyang berjalan normal pada siang hari layaknya seorang manusia pada umumnya. Ia kerap menggunakan pakaian berukuran besar atau longgar, atau menggunakan jubah. Dan saat malam hari tiba, Kuyang akan terbang untuk mencari mangsa, yakni darah bayi atau darah persalinan, untuk dihisap sebagai syarat untuk menambah kekuatan ilmunya. Korban atau penduduk sekitar yang telah mengetahui hal tersebut biasanya menggunakan api ujuk untuk mengusir Kuyang tersebut, atau perabot rumah tangga lainnya seperti panci atau wajan untuk mengusir Kuyang tersebut.